Bersama Fajria, kali ini saya akan menerangkan tentang bentuk baku. Ini mata pelajaran di SMP kelas 9 ya. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar penjelasan di video ini dapat terserap secara long term memory. Oke, kita lanjut. Untuk materi yang pertama, ada pembulatan pecahan desimal. Aturan pembulatannya sendiri, yang pertama, jika dalam pembulatan tersebut, jika angka yang ingin dibulatkan itu lebih besar atau sama dengan 5, angkanya ini adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka di depannya itu akan bertambah 1. Namun, apabila angka yang ingin dibulatkan itu kurang dari 5 ini yaitu 4, 3, 2, 1, dan 0, maka angka di depannya bernilai tetapnya tidak berubah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pemaparan pembulatan berikut. Oke, di sini ada soal pembulatan pecahan desimal yaitu 745,26592. Ketika kita ingin bulatkan sebanyak 4 tempat, maka nanti akan jadinya seperti ini. Nah, 4 tempat. Nah, untuk angka 2 ini sesuai aturan pembulatan dia itu kurang dari 5. Maka angka di depannya yaitu bernilai tetap. Maka hasil dari pembulatan 4 tempat pecahan desimal adalah 745,2659. Ketika kita ingin membulatkan sebanyak 3 tempat pecahan desimal, maka jawabannya akan seperti ini. Nah, 3 tempat desimal itu kan 265. Namun, angka di belakang 5 ini bernilai 9. Sesuai aturan desimal, itu ketika angkanya lebih besar atau sama dengan 5, maka angka di depannya itu bertambah 1. Berarti angka di depan 9 ini adalah 5. 5 ini bertambah 1. Berarti 6. Maka jawaban yang tepat untuk pembulatan 3 tempat desimal adalah 745,266. Oke, seperti itu. Kemudian ketika kita ingin membulatkan sebanyak 2 tempat desimal, berarti 2 tempat desimal itu adalah 26. Nih, 26. Namun, kita lihat di belakang 6 yaitu terdapat angka 5. Sesuai aturan, ketika angkanya lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, maka dia akan bertambah 1 untuk angka yang di depan 5. Nih, untuk angka yang di depan 5 adalah 6, berarti 6-nya bertambah 1 jadi 7. Ya, maka hasil akhirnya adalah 745,27. Seperti itu. Lanjut ke pembulatan yang terakhir, ketika pembulatannya sebanyak 1 tempat pecahan desimal, berarti khusus di angka 2. Namun, kita lihat terlebih dahulu di belakang angka 2 ini ada angka 6. Seperti yang kita tahu sesuai aturan, ketika lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dia bertambah 1 untuk angka yang di depannya. Berarti 2 bertambah 1 jadi 3. Ya, jadi 745,3. Seperti itu. Mari kita lanjut ke next slide. Kita ambil contohnya ya. Contoh, bulatkan pecahan-pecahan desimal berikut hingga 3 tempat desimal. Yang A adalah 60,67548, yang B-nya 125,877643. Kita jabarkan satu persatu ya. Kita jawab. Untuk yang A, 60,67548, untuk 3 tempat desimalnya sendiri sampai di angka 675. Di belakang angka 5
yaitu ada angka 4. Seperti yang kita tahu, angka 4 ini di bawah 5, maka pembulatannya tetap. Jadi hasil akhirnya adalah 60,675. Lanjut ke contoh yang B. 3 tempat desimal dari soal yang B adalah sampai di angka 877. Namun kita lihat di belakang angka 7 yaitu ada angka 6. Kalau sesuai aturan, angka 6 ini lebih dari 5, maka pembulatannya bertambah 1 di angka di depannya nih, di angka di depannya. Berarti 7 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 8. Maka hasil akhirnya adalah 125,878. Lanjut ke bentuk baku. Nah, bentuk baku di sini tujuannya adalah agar bilangan yang nilainya terlalu besar, terlalu kecil atau terlalu besar dapat ditulis secara singkat. Kemudian, cara penulisannya menggunakan notasi ilmiah. Notasi ilmiah seperti apa? Nah, notasi ilmiahnya ini ditulis dalam 2 faktor. Untuk faktor yang pertama adalah bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Lebih dari atau sama dengan 1 berarti dimulai dari angka 1, dan kurang dari 10 berarti 10-nya nggak dibawa. Bilangan-bilangan tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian untuk yang kedua, bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Oke, untuk yang pertama ada penulisan bentuk baku bilangan yang lebih dari 10. Di sini terdapat sebuah konsep dasar, yaitu konsep dasarnya ketika bilangannya itu lebih dari 10, maka A dikali 10 pangkat N, dengan syarat A-nya itu kurang dari 10 dan A-nya itu lebih dari 1. Berarti A-nya lebih dari 1 itu dimulai dari angka 2, A-nya kurang dari 10 berarti kurang dari 10 berarti 10-nya nggak dibawa ya, mohon maaf. Di sini harusnya angka 9 bukan 10. Jadi angka-angka yang ada di situ adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian N-nya itu lebih besar atau sama dengan 1. Nah, di sini berarti angkanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, N-nya itu anggota dari bilangan asli. Kita coba masuk ke contoh. Contohnya di sini ada A dan B. Untuk yang A, 850.000. Maka bentuk bakunya adalah yang pertama, nih. Yang pertama kita fokus ke angka yang berisi terlebih dahulu, angka yang bernilai. Angka yang bernilai ini ada 8 dengan 5. Maka kita ubah ke bentuk desimal. Khusus untuk desimalnya sendiri di sini satuan ya. Nih. 85-nya berubah menjadi 8,5. Jadi angka yang di depan ini harus bernilai satuan. Jadi nggak boleh misalnya 85, sekian, nggak boleh. 85, sekian itu nggak boleh. Harus berada di angka satuan. Ya tadi syaratnya yaitu dari angka 1 sampai angka 9. Nggak boleh puluhan, nggak boleh ratusan, apalagi ribuan ya. Kemudian setelah fokus ke angka yang berisi, lanjut kita kalikan dengan angka 10. Setelah itu kita fokus ke pangkatnya. Kira-kira 10 pangkat berapa sih? Kita di sini melihat tadi kan angkanya yang kita pilih hanya angka yang satuannya doang. Berarti angka selebihnya itu untuk pangkat. Angka selebihnya ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti untuk pangkatnya sendiri di sini adalah pangkat 5. Jadi 8,5 dikali 10 pangkat 5. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang B, yaitu 3620. Kita cari bentuk bakunya seperti apa. Nah, seperti soal yang pertama, kita fokuskan kepada angka yang berisi, yaitu 3, 6, dan 2. Untuk yang di depannya sendiri harus bernilai satuan, berarti 3 ini harus ditulis secara sendiri.
kemudian dikalikan dengan 10. Nah, 10 ini kira-kira pangkatnya berapa ya? Nah, untuk melihat pangkatnya sendiri adalah kita cukup mengambil satu angka di depannya saja. Nah, satu angka di depannya saja, kemudian belakangnya lihat ada berapa angka, yaitu ada 1, 2, dan 3. Berarti untuk pangkatnya sendiri di sini adalah pangkat 3. Oke. Kita lanjut untuk penulisan bentuk baku untuk bilangan di antara 0 dan 1. Bilangan di antara 0 dan 1 itu ada 0,01, 0,52, 0,008, dan lain-lainnya. Itu adalah bilangan di antara 0 dan 1. Konsep dasarnya sendiri, di sini ada A dikali 10 pangkat negatif N. Kalau yang tadi bilangan di atas 10 itu 10 pangkat N. Kalau yang ini di antara 0 dan 1, 10 pangkat negatif N. Beda di positif dengan negatif doang ya pangkatnya. Kemudian dengan syarat, nah sama seperti tadi ya, A-nya kurang dari 1 dan A-nya lebih dari 1 dan A-nya kurang dari 10, N-nya lebih besar atau sama dengan 1, dan N-nya anggota bilangan asli. Untuk contohnya sendiri, di sini ada A 0,87 dan B 0,00013. Kita bahas yang A dulu ya. 0,87. Seperti biasa kita fokus ke angka yang berisi, yaitu 87. Kita ubah menjadi pecahan desimal, yaitu 8,7 seperti biasa. Yang di depan yaitu harus bernilai satuan, jadi 8,7. Kemudian setelah ditulis desimalnya kita kalikan dengan 10. Nah, untuk pangkatnya sendiri di bentuk yang kali ini kita cukup melihat angka 0 di depan angka satuan tadi. Nah, di sini angka 0-nya terdapat 1 buah saja. Berarti di sini pangkatnya adalah negatif 1. Jangan lupa sertakan negatifnya ya. Kemudian untuk yang B 0,0013, kita fokus ke angka yang berisi, yaitu 1 dan 3. 1 dan 3 ini kita ubah ke pecahan desimal menjadi 1,3. Kemudian dikalikan dengan 10. Pangkatnya kita lihat 0 di depan angka 1. 0 di depan angka 1 terdapat 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 buah. Berarti untuk pangkatnya sendiri adalah negatif 4. Seperti itu, ini penulisannya. Oke. Kita sudah masuk ke quotes of the day atau kata-kata mutiara hari ini. Don't be afraid to move because the distance of 100 miles starts by a single step. Jangan takut untuk melangkah karena jarak 1000 mil itu dimulai dari satu langkah. Oke. Begitupun dengan kalian, jangan takut untuk mengerjakan matematika karena ketika kalian ingin menguasai banyak materi matematika, karena kalian harus memulai dari satu langkah tadi ya. Satu langkah yaitu dengan mempelajari segenap hati pelajaran matematika ini. Oke. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar semuanya ikut belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.